Halo anak-anak hebat, dimanapun kalian berada. Pada hari ini, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar matematika, yaitu tentang pembagian di kelas 3. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak hebat, Bu Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu memahami konsep operasi hitung pembagian dengan cara pengurangan berulang maupun bersusun atau porogapit dengan tepat. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mengerjakan persoalan yang berkaitan dengan operasi hitung pembagian dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Oke, anak-anak hebat semuanya. Sebelum kita belajar menyelesaikan soal tentang pembagian, Bu Guru akan sampaikan dulu pengertian dari pembagian. Jadi, pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai tidak ada sisa. Nah, pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Nah, anak-anak hebat, untuk menyelesaikan soal pembagian, anak-anak bisa gunakan cara yang pertama yaitu dengan pengurangan berulang atau juga bisa dengan pembagian bersusun atau porogapit. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan coba ya pembagian dengan pengurangan berulang. Nah, misalnya Bu Guru punya bilangan 10 dibagi 2. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan pembagian ini dengan cara pengurangan berulang ya. Jadi, 10 itu terus ya dikurangi sampai tidak ada sisa. Jadi, 10 dikurangi 2 sama dengan 8, 8 dikurangi 2 sama dengan 6, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, jadi kita sudah sampai di 0, jadi sudah tidak ada sisa lagi ya anak-anak. Sehingga di sini bisa Ibu tuliskan ya, 10 dibagi 2 sama dengan 2 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya bukan 0 ya anak-anak, hasilnya itu adalah banyaknya pengurangan. Nah, karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bagaimana anak-anak hebat? Sudah paham dengan penjelasan Bu Guru? Oke, coba lagi ya soalnya. Putu dan teman-temannya akan membuat sebuah mozaik dengan menggunakan biji-bijian. Bu Guru memiliki 48 biji kacang hijau yang akan dibagikan kepada 8 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang hijau yang akan diterima oleh masing-masing kelompok? Nah, anak-anak, di sini kalimat matematikanya 40 dibagi 8 karena Bu Guru, kalimat matematikanya 48 dibagi 8. Jadi, Bu Guru memiliki 48 biji kacang hijau yang akan dibagikan kepada 8 kelompok. Jadi, 48 dibagi 8, kita gunakan pengurangan berulang ya anak-anak. 48 dikurangi 8 sama dengan 40. 40 dikurangi 8 sama dengan 32. 32 dikurangi 8 sama dengan 24. 24 dikurangi 8 sama dengan 16. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi sudah tidak ada sisa ya anak-anak ya. Nah, 48 dibagi 8 sama dengan 48. Dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 6 kali, maka 48 dibagi 8 sama dengan 6. Jadi, banyak biji kacang hijau yang diterima masing-masing kelompok adalah 6. Bagaimana anak-anak hebat?
Sudah paham dengan penjelasan Bu Guru? Iya. Nah, tadi itu adalah angkanya yang kecil ya anak-anak ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat bilangan yang lebih besar? Nah, untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dapat dilakukan dengan cara bersusun atau porogapit. Ya, bilangan 52 dibagi 2. Anak-anak bisa menggunakan porogapit ya. Nah, itu lambang porogapitnya. Jadi di sini ditulis angka 52 dibagi 2 ya. 52 dibagi 2. Nah, sekarang kita ambil dulu angka 5-nya ya anak-anak ya. Jangan sekalian 52, tapi kita ambil dulu angka 5. 5 dibagi 2. Kita gunakan pengurangan berulang. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi, kalau kita lanjutkan, 1 dikurangi 2, hasilnya nanti negatif anak-anak. Jadi, sampai di sini aja pengurangannya ya. Sehingga hasilnya 2 sisa 1. Jadi, anak-anak tinggal tulis angka 2-nya saja. Sisa satunya tidak usah ditulis ya. Oke, Bu Guru taruh di atas tanda porogapitnya ya. Nah, hasilnya 2. Setelah itu diapakan? 2 ini dikalikan ya. Turun tandanya kali. Jadi, hasilnya dikalikan dengan pembaginya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasilnya ditulis di bawah angka 5. Setelah itu, lakukan pengurangan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, hasilnya ini, 1 ini adalah hasilnya. Anak-anak bagi lagi ya. Di bawah naik, naik tandanya bagi. Turun tandanya kali. Ya, naik tandanya bagi. 1 dibagi 2. Karena bilangannya lebih kecil daripada pembaginya, Guru akan turunkan angka 2-nya. Jadi, bilangannya sudah menjadi 12. 12 dibagi 2 sama dengan 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0 sampai pembagiannya tidak ada sisa. Nah, hasilnya 6 ya, karena ada 6 kali pengurangannya. Sehingga di sini kita bisa tulis angka 6-nya. Kemudian sama seperti tadi anak-anak, turun tandanya kali. 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita bisa tulis di sini. Kemudian dikurangi hasilnya 0 ya. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Seperti itu anak-anak dengan menggunakan porogapit ya atau cara bersusun. Nah, sekarang kita akan coba soal berikutnya ya anak-anak, biar anak-anak lebih paham lagi. Disimak baik-baik ya. Bu Guru membagikan buku tulis sebanyak 84 buah kepada Made dan 2 orang temannya. Bu Guru ingin memberikan buku tulis kepada ketiga anak-anak tersebut sama banyak. Berapa buku tulis yang diterima oleh setiap anak? Nah, karena Bu Guru membagikan sebanyak 84 buah buku tulis kepada Made dan 2 orang temannya. Berarti Made ditambah 2 orang temannya, berarti 3 orang ya dibagikan ya. Nah, kalimat matematikanya 84 dibagi 3. Kita akan coba ya dengan menggunakan porogapit atau bersusun. 84 dibagi 3. Ya. Nah, kita mulai dari angka 8 dulu ya anak-anak ya. 8 dibagi 3 sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5.
5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi sudah sampai situ? Oke, jadi di sini kalau kita lanjutkan anak-anak, hasilnya nanti negatif ya, sehingga sampai di sini aja, sampai di 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, hasilnya 2 sisa 2. Jadi anak-anak cukup pakai angka 2-nya saja, sisanya tidak usah. Ya. Nah, kita tulis di sana hasilnya. Kemudian turun. Turun tandanya kali. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita tulis di bawah angka 8 ya anak-anak ya. Setelah itu kita kurangi. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Ini hasilnya 2 ya. Terus naik, tandanya bagi. Turun, tandanya kali. 2 dibagi 3. Nah, karena bilangannya lebih kecil daripada pembaginya, kita turunkan angka 4-nya. Jadi, 24 dibagi 3. 24 dikurangi 3 sama dengan 21. 21 dikurangi 3 sama dengan 18. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ya. Sudah habis ya anak-anak. Sekarang kita hitung yang warna hijaunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sebanyak 8 kali. Nah, hasilnya kita bisa tulis ya. Sekarang turun lagi. Turun tandanya kali. 8 dikali 3 sama dengan 24. Kita tulis ya. Kemudian kita kurangi. 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi 84 dibagi 3 sama dengan 28. Buku tulis yang diterima oleh setiap anak adalah 28. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, guru punya soal lagi. Pak RT memberikan 126 bibit pohon mangga kepada Pak Wayan dan 5 teman lainnya. Pak RT ingin membagikan bibit mangga tersebut sama banyak kepada Pak Wayan dan 5 temannya. Berapa bibit pohon mangga yang diterima setiap orang? Nah, jumlah orang yang menerima bibit pohon adalah 6 orang. Kemudian, jumlah bibit pohonnya 126 bibit. Jadi, 126 dibagi 6 sama dengan, kita coba ya, dengan menggunakan Porogabit ya. Nah, 126 dibagi 6. Nah, kita ambil angka 12 ya anak-anak ya. Kalau diambil angka 1 dibagi 6, bilangan 1 itu lebih kecil dari pembaginya. Sehingga kita ambil 2 angka. 12 ya, 1 dan 2 jadi 12. 12 dibagi 6. Nah, sekarang Bu Guru akan pakai cara perkalian ya anak-anak ya. Jadi, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Kalau anak-anak sudah hafal dengan perkalian, anak-anak bisa gunakan cara perkalian ya. Nah, 12 dibagi 6, anak-anak bisa gunakan perkalian 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Pas ya? Jadi, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kita tulis 2 di sana ya, hasilnya. Kemudian turun, tandanya kali. 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan angka 6-nya. 6 dibagi 6, hasilnya berapa anak-anak? Ingat ya, kalau naik tandanya bagi.
Turun tandanya kali. 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Jadi, bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya selalu 1 ya anak-anak. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sehingga ini 6 dibagi 6 hasilnya 1 ya. Bu Guru tulis di atasnya, kemudian turun. Tandanya kali. 1 dikali 6 sama dengan 6, kemudian dikurangi hasilnya 0. Bagaimana anak-anak hebat? Sudah paham dengan penjelasan Bu Guru? Oke, jadi 126 dibagi 6 sama dengan 21. Nah, sekarang kita coba lagi soalnya ya, biar anak-anak lebih paham. 148 dibagi 4. Nah, kita gunakan Purugapit ya. 148 dibagi 4. Kita ambil angkanya 14 seperti tadi. Kalau kita ambil angka 1, bilangan 1 itu lebih kecil daripada pembaginya. Kita ambil 2 angka, yaitu 14. 14 dibagi 4. Nah, anak-anak, kita gunakan perkalian 4 di sini ya. 14 dibagi 4. Anak-anak, kalau sudah hafal perkalian 4, ini lebih mudah nanti. 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 itu lebih dari 14 ya anak-anak ya. Nah, sehingga karena lebih dari 16, kita cukup sampai 3 kali 4 saja. Ya. Nah, yang itu 4 kali 4-nya nggak dipakai ya. Nah, kita cukup sampai di 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi ada berapa? 1, 2, 3. Kita pakai 3 di situ anak-anak. Paham ya? Nah, kemudian turun tandanya kali. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian dikurangi. 1 dikurangi 1, 0. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. 2 dibagi 4. Karena bilangannya lebih kecil dari pembaginya, jadi tidak bisa ya. Kita turunkan 8-nya jadi 28. 28 naik tandanya bagi. Turun tandanya kali. Naik tandanya bagi, 28 dibagi 4. Nah, sekarang perkalian 4 lagi anak-anak. 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 dikali 4 sama dengan 20. 6 dikali 4 sama dengan 24. 7 dikali 4 sama dengan 28. Ketemu ya? Ya, jadi hasilnya 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Kemudian dikurangi 28 sama dengan 0. Jadi 148 dibagi 4 sama dengan 37. Bagaimana anak-anak hebat? Bisa? Iya. Semoga anak-anak bisa paham ya dengan penjelasan yang sudah Bu Guru berikan tadi. Nah, untuk melatih lagi anak-anak biar lebih paham lagi tentang pembagian, silakan dikerjakan soal berikut ya. Nanti dikumpulkan sama guru kelas kalian. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan hidupkan juga ya tombol loncengnya agar anak-anak selalu mendapatkan update video terbaru di channel YouTube ini. Thanks for watching.